Bab ke-15. Huang Ruoxi berbicara dengan lembut dan menunduk. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain mengambil keputusan ini. Jika dia tidak bisa menjadi selir Ye Tian, dia hanya bisa menjadi pembantunya. Jika kita tidak bisa memanjat pohon besar keluarga Ye abadi, negara kuno Phoenix akan berada dalam bahaya. Ye Tian masih bayi sekarang, dia hanya perlu bertanggung jawab atas pengasuhan wanita muda itu. Dengan kekuatan nasional negara kuno Phoenix, negara ini menghadapi pengecualian dari 3 negara kuno lainnya. Saya khawatir, ini akan bertahan paling lama 30 tahun. Penguasa kerajaan Phoenix tidak tahu bagaimana perasaannya saat melihat putrinya begitu tertarik padanya. Saya hanya merasakan sakit di hati saya. Mereka telah membayar terlalu banyak untuk negara kuno Phoenix. Tapi, ini adalah takdir dan tidak bisa dilanggar. Dan banyak tetua keluarga Ye abadi saling memandang, jelas tidak menyangka, putri tertua kerajaan Phoenix kuno. Matanya lebih tinggi dari kepalanya, bakatnya tidak ada habisnya, dan kekuatannya sangat tinggi. Dikatakan bahwa dia sangat dingin dan dingin. Kini, selir yang tidak bisa menjadi tuan muda justru bersedia menjadi budak tuan muda. Bahkan Ye Junlin memandang Ye Tian dalam pelukannya dengan tidak percaya, dan kemudian pada putri negara kuno yang terlihat tulus dan tersipu. Dia berpikir dalam hatinya, apakah putranya ditakdirkan menjadi bunga persik? Ye Tian mendengarkan kata-kata di telinganya dan sedikit terkejut. Apa-apaan ini? Jika kamu tidak bisa menjadi selir, kamu ingin menjadi selir. Seorang pelayan, dan dia juga putri dari sebuah negara kuno. Memikirkan hal itu, menjaga kehidupanku sehari-hari, melayaninya siang dan malam, kedengarannya aneh. Tunggu, jika dia menjadi pelayanku, bukan saya bisa tidur dengan sepupu linglong dalam pelukannya? Ye Tian tampak bersemangat dan tersenyum. Hanya saja aku masih dalam tubuh bayi, dan air liurku akan keluar saat aku tersenyum. Hati Ye Junlin meleleh saat melihatnya. Dia segera melihat ke arah para tetua di bawahnya dan penguasa kerajaan Phoenix, dan membuat keputusan di dalam hatinya. Kerajaan kuno Phoenix juga merupakan kekuatan terkemuka dan abadi yang akan bertahan selamanya. Meskipun kekuatan nasional semakin berkurang dari hari ke hari, namun tetap ada gunanya. Sebaliknya, dia mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan putri sulungnya, Huang Ruoxi, menjadi pembantu putranya untuk menjaga pertumbuhannya. Adapun bagaimana perkembangannya ke depan, itu bukan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Karena negara kuno Phoenix sangat tulus, ayo tetap di sini. Tapi, Huang Ruoxi harus bersumpah setia. Berkata serius, kalau ada orang luar yang menjadi pembantu anaknya, dia harus setia 100%. Ketika Huang Ruoxi mendengar apa yang dikatakan Ye Junlin, dia segera berlutut dan berkata, terima kasih, Tuan Kaisar Dewa, atas kebaikan Anda yang luar biasa. Dan selamanya, layani dia sebagai tuanku, dan setialah padanya. Jika kamu melanggar sumpah ini, kamu akan dihukum oleh langit dan bumi dan tidak akan berinkarnasi. Kemudian, setetes darah merah cerah merembes keluar dari bagian tengah alis Huang Ruoxi dan memasuki telapak tangan Ye Tian. Mulai sekarang, hidup dan mati Huang Ruoxi sepenuhnya berada di tangan Ye Tian. Melihat ini, Ye Junlin akhirnya mengangguk puas. Sekarang setelah selesai, aku tidak akan terlalu mengganggumu. Penguasa kerajaan Phoenix tersenyum dan berdiri, bersiap untuk pergi. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Sungguh mengerikan. Para tetua keluarga Ye yang kekal sebenarnya lebih kuat darinya. Rumor dari dunia luar memang benar adanya. Keluarga Ye adalah keluarga terbaik di dunia. Seorang tetua dari keluarga Ye dapat dibandingkan dengan para pemimpin kekuatan abadi biasa, atau bahkan lebih buruk. Baiklah, tetua ketujuh, pergi dan temui penguasa kerajaan Phoenix untukku. Tetua ketujuh berdiri dan mengulurkan satu tangan. Tuan kerajaan Phoenix, tolong. Tajam, seperti bilah pedang yang keluar dari tubuh
Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang, matahari dan bulan hilang cahayanya, alam semesta terbalik, dan suara pengorbanan yang tak ada habisnya bergema, seperti dewa kuno yang menciptakan dunia. "Oh ayah, ada apa?" Dalam pelukan Ye Junlin, Ye Tian terkejut merasakan momentum menyapu seluruh dunia dan memandang rendah dunia. "Saya tahu ayahnya kuat, tapi saya tidak menyangka dia sekuat itu." "Hah, beraninya kamu berkomplot melawan keluarga Tonol Yeku. Tapi, itu tidak berbahaya." Ye Junlin berkata dengan suara rendah, dan para tetua di bawah juga saling memandang. Huang Ruoxi berlutut di tanah dan mendengarkan kata-kata Ye Junlin. Mungkinkah ayahnya punya rencana lain dan bahkan menyinggung keluarga Ye yang kekal? "Itu hanya akan bertahan paling lama 30 tahun. Lalu kita akan lihat apakah negara Phoenix kuno ini bisa melakukan apapun. Tuan, bagaimana dengan darah burung Phoenix sejati ini? Bagaimana cara mengatasinya? Kalau tidak..." Pada titik ini, seorang tetua berbicara dengan dingin dan memberi isyarat untuk menyeka lehernya. "Tidak perlu. Karena dia telah menjadi pembantu anakku dan telah bersumpah dau-dau, kita bisa mempercayainya. Di masa depan, serahkan saja pada Tian'er untuk menanganinya. Ayah di belakangnya, apapun yang dia lakukan, keluarga Ye akan tidak puas selamanya. Dan dia benar-benar berjalan di garis antara hidup dan mati. Jika dia tidak mengucapkan sumpah jalan besar, dia pasti sudah menjadi tumpukan tulang sejak lama." Ye Tian tertegun beberapa saat di pelukan Ye Junlin. Perhitungan macam apa yang hanya bisa bertahan paling lama 30 tahun, ada buah-buahan di pohon jahil, dan sedikit dedaunan serta langit di bawah pohon jahil. Apa-apaan, seperti yang diharapkan, tidak ada dunia yang mudah untuk dipusingkan. Di dunia fantasi, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Untungnya, saya memiliki latar belakang yang tak terkalahkan. Area terlarang hanya dengan beberapa klik. Pergi ke raksasa. Mulai hari ini, anakku Ye Tian adalah tuanmu. Jangan memiliki niat untuk mengkhianati, jika tidak..." Nada suara Ye Junlin dingin, seperti es ribuan tahun, membuat orang bergidik. "Budakku mengerti," kata Huang Ruoxi dengan gemetar. Dia mengerti bahwa nasib hidupnya mungkin ada di tangan bayi ini. "Istana Tuan muda dari keluarga Ye abadi masih dalam persiapan. Selama periode ini, kamu dan Ye Linglong bisa menjaga Tian'er bersama-sama." Ye Tian dalam pelukannya tercengang. Jaga dia bersama Ye Linglong? Tidak, lalu bagaimana dia bisa keluar dan menjelajah keluar istana? Keluarga Etonol Ye begitu luas, seperti dunia yang mandiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa planet. Sebagai manusia dalam dua masa kehidupannya, ia sangat penasaran dan secara alami ingin menjelajah. Tapi, berlarian akan membuat ibunya marah pada sepupunya. Sekarang, Huang Ruoxi mungkin akan dihukum atas namanya. "Hei, aku ingin keluar dan bermain. Kapan aku akan tumbuh dewasa?" Ye Tian bergumam dalam hatinya, sangat tidak bahagia, berharap untuk tumbuh dewasa, lalu berbaring dan menikmati hidup. Saat ini, Ye Junlin memeluk Ye Tian dan berkata dengan penuh kasih sayang. "Penatua pertama, penatua kedua, Tian'er masih muda, dan dia pasti akan sangat diperlukan untuk alat transportasi dalam pertumbuhannya di masa depan. Menurut persepsi saya, ada telur naga yang tersegel di sarang naga leluhur di zaman kuno, yang baru saja memenuhi syarat untuk menjadi kaisar ini. Hari ini, saya perintahkan kalian berdua pergi ke sarang naga leluhur dan merebut telur naga purba." "Tuan, untuk alasan apa kita harus merebut telur naga purba itu?" "Telur adalah harta paling berharga dari sarang naga leluhur, dan mereka memiliki harapan besar untuk membudidayakan putra naga yang tiada taranya," tanya sesepuh agung dengan hati-hati. Lagi pula, sarang naga leluhur juga merupakan kekuatan abadi yang sangat cemerlang, salah satu cabang terbesar dari klan naga kuno, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Tentu saja,
Di mata keluarga Eternal, mereka tidak berbeda dengan semut. Mengapa saya, keluarga Wang Wei, membutuhkan alasan untuk bertindak? Jika Anda merampoknya, rampoklah. Jika Anda memiliki kemampuan, biarkan mereka mengambilnya kembali. Bab ke-16. Sekarang setelah semuanya berakhir, tetua pertama dan tetua kedua bersiap untuk berangkat ke negara bagian Shenlong di domain Tian Xuandao. Dia ingin menggunakan putra naga tak tertandingi yang dia rebut dari sarang naga leluhur sebagai tunggangan tuan mudanya. Ye Linglong memeluk Ye Tian, yang sudah tertidur lelap dan merasa lucu di hatinya. Anak ini baru lahir 10 hari, namun reputasinya sudah tersebar luas di negeri dongeng. Lagi pula, gelar putra kaisar dewa memang terlalu menegangkan dan juga membawa banyak masalah baginya. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Adik, kamu harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pijakan di negeri dongeng abadi yang penuh bahaya. Jika Ye Tian mengetahui pikiran batin sepupunya, dia pasti akan menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa yang saya kejar adalah bersikap rendah hati. Jadi upaya macam apa yang ada? Dengan latar belakang yang tak terkalahkan dan sistem anjing, berapa banyak lagi upaya yang Anda perlukan? Huang Ruoxi mengikuti Ye Linglong dengan patuh, bersiap untuk pergi ke istana Ye Linglong. Sekarang dia telah menjadi pelayan Ye Tian, seorang bayi. Apa yang bisa dia lakukan? Sumpah telah diucapkan dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun dia masih merasakan rasa kehilangan di hatinya. Sebelumnya, dia masih menjadi putri tertua kerajaan Phoenix kuno, menghadap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia telah direduksi menjadi pembantu rendahan yang mencuci pakaian, melipat selimut untuk orang lain, dan menyajikan teh dan air. Perubahan besar dalam identitasnya telah membuat Huang Ruoxi merasa seperti mimpi, dan dia belum dapat benar-benar mengambil identitas seorang pelayan sampai sekarang. Huang Ruoxi menggigit bibir merahnya erat-erat. Ada keengganan dan rasa malu di wajahnya yang lembut, tapi dia tidak menyesal. Penyerahannya bisa membawa secercah harapan bagi negara kuno Phoenix di masa depan. Lalu, setetes air mata, sebening mutiara, jatuh dari sudut matanya. Ini adalah takdirnya, dia tidak bisa menolaknya. Berpikir bahwa dia memiliki darah Phoenix yang sebenarnya, dia dengan naif berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi untuk melawan takdir. Pada akhirnya, dia hanyalah badut. Oh, aku tahu kamu sedikit tidak puas di hatimu, dan kamu merendahkan diri menjadi pembantu seorang bayi. Tapi, jangan lupa, ini adalah putra kaisar ilahi, dan ini adalah putramu yang hebat kehormatan untuk melayani putra kaisar dewa. Selama kaisar dewa melambaikan tangannya, para suci tanah suci dan dewi suku kuno berlomba-lomba untuk menjadi pelayan tuan muda. Ye! Linglong sedikit mengernyit, giginya berkilauan, dan dia berbicara, suaranya tajam, tetapi ketika sampai ke telinganya, suaranya begitu keras, dingin, dan menusuk jiwanya. Mata Ye Linglong tajam, seperti pedang tajam, menatap lurus ke arah Huang Ruoxi. Tekanan kuat menyapu, menyebabkan ruang itu hancur dan cahaya ilahi jatuh. Cincin ilahi muncul dari belakang Ye Linglong, seperti dewa, dan nafas keluar. Di depan nafas ini, Huang Ruoxi seperti daun yang jatuh tertiup angin, layu dan siap mati kapan saja. Awalnya, dia ingin menggunakan darah asli Phoenix di tubuhnya untuk melawan, tapi dia tidak bisa menahan oranya. Lututnya melemah dan dia segera berlutut. Huang Ruoxi terkejut di dalam. Dia juga seorang anak ajaib di bidang kekuatan supernatural, dan dia memiliki darah Phoenix yang sebenarnya. Dia terkenal di dunia luar. Hampir tidak ada anak ajaib yang bisa menyainginya di kerajaan Phoenix kuno. Tapi di keluarga Wang Wei, dia benar-benar ditekan oleh orang-orang dari alam yang sama hanya dengan nafas. Generasi muda dari keluarga Wang Wei benar-benar menakutkan sampai sejauh ini, dan kekuatan mereka jauh melebihi mereka yang berada di alam yang sama. Rumor mengatakan bahwa Ye Linglong ini bukanlah seorang jenius tingkat benih di keluarga Wang Wei. Jika dia adalah seorang jenius tingkat benih, dia tidak akan bisa menolak pandangan darinya.
Bawahan saya memahami bahwa mereka tidak akan pernah berani memiliki niat yang berbeda dan melayani Tuan Muda dengan sepenuh hati, kata Huang Ruoshi, dan pemahaman batinnya tentang keluarga Ye abadi disegarkan kembali. Di dunia dikabarkan bahwa keluarga Ye adalah keluarga nomor satu di dunia, dan kekuatannya tak tertandingi di seluruh dunia. Sebelumnya, dia tidak menganggap rumor tersebut salah, namun dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan generasi muda saja jauh melebihi para jenius di luar. Sebagai putri tertua kerajaan kuno Phoenix, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan seorang jenius tingkat menengah dari keluarga Ye abadi. Faktanya, Huang Ruoshi terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan para jenius biasa dari keluarga Ye abadi. Ayo pergi. Lagi pula, kamu sudah bersumpah. Tidak ada salahnya. Apa yang aku katakan hanya untuk membuatmu memahami fakta bahwa Tuan Muda memilihmu sebagai pelayan. Itu adalah hadiah. Jangan tidak berterima kasih. Nada suara Ye Linglong lebih lembut dan dia membantu Huang Ruoshi berdiri. Sebelum Huang Ruoshi sempat bereaksi, dia melihat Ye Tian tidur nyenyak di pelukan Ye Linglong. Dia segera menyadari betapa berharganya Tuan Muda ini di keluarga Ye abadi. Putra Kaisar Dewa, bahkan dalam wujud fananya, tidak terlalu berbakat, namun ia memiliki latar belakang yang tak terkalahkan untuk mendukungnya. Akhirnya, setengah jam kemudian, beberapa orang kembali ke kamar Ye Linglong. Ketika Huang Ruoshi melihat istana yang begitu megah dan luas, mulutnya sedikit terbuka, sedikit terkejut. Seberapa kayakah warisan keluarga Ye? Bahkan kamar tidur seorang murid muda pun sangat mewah. Ye Linglong bukanlah keturunan langsung dari garis keturunan utama keluarga Ye atau salah satu dari sedikit jenius tingkat benih, namun dia diperlakukan seperti ini. Istana Ye Linglong lebih mewah dan megah dari istana ayahnya. Saya mendengar di ruang tamu sebelumnya bahwa aula utama Tuan Muda masih dalam tahap pembangunan. Jika selesai, akan sangat megah, mungkin sebanding dengan beberapa kota kekaisaran primitif. Tebakan Huang Ruoshi benar. Ye Junlin dan Yue Liuli sangat mementingkan istana Ye Tian. Mereka hampir mengumpulkan harta langka dari seluruh dunia dan dengan hati-hati membuatnya menggunakan berbagai jenis batu peri emas suci. Baik itu spesifikasi atau konfigurasinya, semuanya dibangun sesuai dengan kota kekaisaran kuno dan primitif tersebut. Para jenius muda lainnya semuanya tinggal di istana, tetapi keluarga Ye abadi menyiapkan kota untuk Ye Tian. Kota ini didedikasikan untuk Ye Tian. Di dalam kota, akan ada anak buah Ye Tian, para pelayan yang mengurus kehidupan sehari-hari Ye Tian, dan beberapa tuan tak tertanding yang melindungi Ye Tian. Saya yakin tidak akan lama lagi Tuan Muda tidak lagi berada di tempat tinggal sederhana ini. Ye Linglong berkata dengan kecewa. Jika adik laki-lakinya pergi, lalu siapa yang akan dia peluk untuk tidur di malam hari masa depan? Jika saatnya tiba, dia akan melamar kepala keluarga untuk pergi ke istananya untuk menjaga adiknya. Setelah mendengar apa yang Ye Linglong katakan, ekspresi Huang Ruoshi sedikit berubah. Rumah sederhana? Bisakah istana mewah seperti itu disebut sebagai tempat tinggal sederhana? Lalu bukankah berbagai aula besar di negara Phoenix kuno mereka akan menjadi pondok jerami? Semakin dalam Anda pergi, semakin Anda bisa merasakan teror keluarga Ye abadi. Di dunia luar, dia adalah putri tertua kerajaan kuno Phoenix, tetapi di keluarga Ye abadi, dia bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan beberapa murid biasa keluarga Ye dalam semua aspek. Kesombongan dalam hati tidak sebaik bakat. Ibu kota yang dibanggakannya tak lebih dari lelucon di kalangan keluarga Wang Wei. Ayo pergi, ini sudah larut, waktunya istirahat. Kamu bisa berlatih di istana, selama itu tidak mempengaruhi Tuan Muda dan aku yang lain. Tuan Muda dan aku berbeda dari biasanya praktisi, kita lebih dekat dalam cara hidup manusia, siang dan malam berbeda. Segera, Huang Ruoshi dibawa ke istana, dan Ye Linglong menjelaskan beberapa tindakan pencegahan kepadanya. Lagi pula, seorang pelayan harus memiliki kesadaran sebagai seorang pelayan. Bab ke-17. Bab